Udah? Udah, oke. Selamat ketemu lagi di Kembali Stand Up. Seperti biasa, saya membawa beberapa penonton. Ini dari mana penontonnya sekarang? Pondok Indah. Pondok Indah. Tukul kali ah. Depok. Depok mana? Depok dalam. Waduh, tebet kali ah ada dalamnya. Oke, malam ini gue pengen ngomong nih kalau ada yang belum kenal gue nama gue Abdel Ahrian. Tapi kalau teman dekat gue manggil gue Pelan. Karena kalau kenceng gue pengeng. Kan udah dekat temennya. Gue itu anak ketujuh satu-satunya. Dari 8 bersaudara. Jadi anak ketujuh cuma gue doang. Ya. Dan nama anak-anak di keluarga gue tuh unik. Misalnya gue ya, Abdel. Orang-orang biasanya namanya Abdul. Misalnya anak pertama, abang gue, namanya orang-orang kan biasanya Benny. Kalau dia cuma Ben. Nggak pakai I. Ada lagi kakak gue, kalau orang-orang biasanya Desi, dia Disa. Orang-orang biasanya Aris, abang gue namanya Eris. Tapi ada satu kakak gue yang namanya pasaran, namanya Mei. Tapi lahirnya bulan Juli. Gue anak ketujuh, gue tinggal di Pisangan. Pisangan lama itu daerah perkampungan Betawi lah di sana ya. Dan sering gue lihat begitu gue menjadi seorang bapak, ternyata waktu di Pisangan itu standar pinternya Pisangan itu atau di seluruh Indonesia mungkin ya, standar pinter untuk anak-anak khususnya 2 tahun 3 tahun itu kayaknya rendah banget gitu. Mungkin ini bisa jadi gambaran standar pinternya orang-orang di Indonesia gitu. Waktu kecil nih kalau di Pisangan nih, misalnya ada anak kecil baru bisa diri. Ini adek pinter banget, udah bisa diri. Diri aja pinter. Terus mata genit. Dia gini dong, kling. Ih pinter, udah bisa mata genit. Nah ini yang paling kacau nih. Standar pinter anak kecil itu berbanding lurus sama banyaknya Jadi kalau misalnya anak kecil boker nih, ada ya, dilihat ini, lihat tokainya banyak, ih pinter, nya banyak. Nah ini bahaya kalau standar ini kebawa ke perjalanan seorang manusia gitu. Jadi standar kepintaran itu diukur dari banyaknya Jadi begitu lo sekolah atau lo kerja, gak penting tuh IP berapa. Mau IP 3, mau IP 4, kalau lo dikit lo bego. Lo pinter nih tapi ya tokai lo dikit, bego. Kayak kan sering nih, ya sering lo di WC umum lah atau di mana gitu ya. Ada saat-saat masa-masa di mana begitu kita masuk, orang yang sebelum kita itu lupa nyiram. Itu pasti ada kan? Ada tertinggal tuh, seonggok itu. Terus kita otomatis dalam hati, atau bahkan diucap tuh ngomong nih, ini tokai siapa sih gak disiram? Ya mana tahu ya. Jadi buat orang-orang yang sering gak nyiram bokernya, itu tolong begitu ninggalin tokai, lo kasih fotokopi KTP. Jadi kita gak saling menuduh di luar gitu, wah ini ya. Mending kalau banyak, kalau dikit, udah bego gak disiram lagi. Gere itu ya? Itu callback itu? Itu callback ya. Di Pisangan waktu itu kayaknya udah namanya daerah perkampungan ya gitu. Jadi segala macam tuh ada termasuk yang namanya narkoba, cimeng. Cimeng itu di Pisangan itu banyak gitu. Ada teman gue namanya Geeng. Dia seneng banget nyimeng katanya dicampur kelapa. Katanya ininya lebih nendang. Tapi habis giting dia jadi keremian. Tapi habis itu dia nyimeng lagi, campurannya bedak herosin. Jadi berasa digaruk dari dalam.
Gue nanya sama dia, Eng, dia nyimeng terus kan. Eng, lo lagi ngapain lo Del? Eng, nyimeng. Oh nyimeng cekukan. Iya gue nyimeng, dorongannya sagon. Seret dua-duanya itu. Gue tanya sama dia, lo udah lama nyimeng? Eng, udah gue mah nyimeng santai gitu. Lo gak takut mati? Kagak Del, kalau mati kan tinggal gue nyalain lagi. Iya. Ayan. Terus Eng, iya. Geng ini namanya Sanggono Hadi, dipanggilnya kenapa geng ya? Jadi pada satu masa, waktu gue awal masuk kuliah, itu gue kebetulan kan kuliah di daerah Depok, ya. Sebuah universitas, gue sebutin inisialnya aja ya, takut dibilang sombong, UI. Ketahuan dong kalau Itu kan ini. Gue jurusan ilmu HI, hubungan intim. Wah. Hubungan intim antara negara dengan negara internasional. Ya, lo pikir ada pada jorok aja lo, kayak gue. Jadi itu ada rasa bangga masuk UI gitu. Jadi begitu naik Miniarta atau Kopaja jurusan Pasar Minggu Depok, kita kan awal-awal itu selalu harus bawa jaket alma mater. Enggak kita pakai. Bukan gue doang nih, gue nanya teman gue juga ada kayak gitu. Kita masukin tas, tapi kita tongolin dikit kuning-kuning aja. Jadi orang tuh pada ngeliat, wih, jakun, jaket kuning, wih, anak UI. Ada rasa bangga gitu. Tapi kenek-kenek Miniarta dan kenek-kenek Kopaja ini luar biasa ini. Menurut gue dia kurang ajar. Jadi dari Pasar Minggu itu akan melewati beberapa universitas swasta. Gitu ada ISIP, ada Pancasila, terus ada Thailand, Gunadarma udah ngelewatin. Ya, jadi dari Pasar Minggu tuh kalau lewat kan ke ISIP duluan tuh. Set. Keneknya ngomong gini, yang gagal. Iya. Tahu keneknya. Tadi udah Pancasila juga begitu tuh, iya. Padahal kan ada aja orang yang memang memilih universitas itu karena memang fakultasnya bagus di situ, dan universitas ini karena fakultasnya bagus di sini, bukan karena nggak keterima gitu. Tapi banyak kan yang nggak keterima karena nggak keterima. Waktu itu, waktu di Pisangan, nah ini agak panjang nih ya. Gue minta lo mendengarkannya dengan pikiran terbuka. Ini karena kita lagi ngomongin tentang ras. Di Pisangan itu, kita tuh perkampungan Betawi tapi cukup heterogen lah. Memang mayoritas Betawi tapi masih banyak suku-suku yang lain. Ada orang Padang gue, ya walaupun sebenarnya gue campuran sih. Bokap gue Padang, nyokap gue Padang, nyampur jadi gue. Ya. Ada orang Jawa aja di situ, ada orang Medan, Batak, segala macam ada di situ dan semua berkumpul, termasuk ada orang Cina. Kalau di Pisangan nyebut orang Cina itu bukan sesuatu yang rasis. Iya kayak kita nyebut lo orang Padang, lo orang Batak, lo orang ini, dan ini ada orang Cina gitu. Karena saking mainnya gitu. Dia ada di tempat gue namanya Anyoh apa siapa gitu kita manggil. Dia punya toko gede. Rumahnya itu anaknya main sama gue. Jadi ke rumahnya ada kolam renangnya 3. Wih. Anaknya namanya Ellen. Gue masukin pertama kali gue masuk ke rumah dia, gue liat, wih kolam renangnya 3 mamen. Wah, next Carlos ya. Gak ada obat itu rumah. 3 kolam renangnya. Gue tanya, Len ini buat apaan nih kolam renang sampai 3 kayak begini? Nih Del, yang sebelah sini itu kolam renang air anget. Untuk teman-teman gue yang suka berenang di air anget. Ini yang di tengah, kolam renang isinya air dingin. Untuk teman-teman gue yang suka berenang di air dingin. Yang paling kanan, lo lihat gak ada airnya kan? Iya buat apaan tuh? Buat teman-teman gue yang gak bisa berenang. Ya tapi itulah yang membuat gue kalau ada orang menyebut Cina tuh tidak ada perasaan sentimen negatif di situ, ya kayak biasa aja gitu. Karena gue cukup mengagumi gitu. Etos kerjanya, terus keuletannya, kejujurannya pada saat itu ya. Sampai ke bawah gue
besar, gue tetap membawa stigma positif untuk orang dari etnis Cina gitu. Stigmanya positif terus gitu. Sampai satu saat muncul di tahun keberapa ya? Itu muncul kalau kita sebut Cina, itu otomatis kita akan berkonotasi ke barang-barang KW. Ya kan, ke barang-barang KW. Jadi begitu kita ngomong Cina, barang KW. Karena memang dari Cina itu bikin sesuatu yang persis mirip sama aslinya. Itu cepat banget gitu. Cepat banget. Jadi misalnya ada handphone ya keluar. 2 minggu lo ke ambasador dah. Waktu itu ya, udah ada tuh KW-nya. Samsung KW udah ada. Apple KW udah ada, mirip banget sama barang aslinya. Cuma ini KW buatan Cina. Sampai satu saat, gue pernah diundang ke Beijing. Waktu itu gue ke Beijing dan gue pengen tahu nih, apa yang membuat orang Cina itu bisa secepat itu dan semirip itu membuat suatu barang gitu. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, katanya nih, satu-satunya bangunan yang bisa dilihat dari bulan, ya, mau bulan Januari, bulan Februari, enggak dari bulan ya, ke bumi itu kalau kita lagi atas bulan terus bawahnya bumi terus pas lagi di dataran Cina, itu tembok Cina kelihatan. Saking megah dan panjangnya itu tembok Cina kelihatan. Katanya itu dibangun pada zaman dinasti Ming. Waktu itu dia lagi nggak bareng sama Didi nama Unang, mungkin dia lagi. Jadi emang dari dulu teknologinya udah tinggi gitu. Dari dulu Cina itu teknologinya udah tinggi. Jadi gue begitu sampai Beijing, gue pengen tahu nih apa penyebabnya orang Cina itu bisa bikin sesuatu yang mirip, cepet. Susah ngebedain sama aslinya kalau kita lihat dengan mata telanjang. Sampai di Beijing. Tahu-taunya kita dibohongin sama orang Cina sana. Lo tahu kan? Menurut berita, Cina itu penduduknya 1,7 miliar. 1.700 juta. 1,7 miliar penduduk Cina. Bohong. Penduduk asli Cina itu cuma 700 juta. Yang 1 miliar KW. Tapi mirip banget kayak orang Cina. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Kembali Stand Up.